Pak Kapolsek Pada Ramil, Kepala Desa, kemudian Ketua Ikwapa, para kepala UPT, hadir PU dengan Puskesmas, ada juga hadir dari YouTuber. Alhamdulillah hari ini kita masih berikan kesehatan, kekuatan untuk sama-sama melaksanakan. Kita akan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi terkait optimalisasi pencegahan penyebaran COVID-19 di Kecamatan Dharmaraja. Kemarin kita sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, jajaran Forkopimkes Dharmaraja beserta Puskesmas kepada masyarakat, termasuk kita juga sudah melaksanakan penyemprotan disinfektan dari mulai kantor Polsek, Koramil, kantor Kecamatan Dharmaraja, kemudian ke desa. Kita baru 2 desa ya, desa Dharmaraja dengan Dharmajaya, termasuk ke fasilitas keagamaan yaitu Masjid Besar Al-Kausar. Rencananya kita akan melaksanakan kegiatan penyemprotan secara massal. Hari ini kita akan distribusikan disinfektan beserta sabun cuci tangan kepada seluruh desa di wilayah Kecamatan Dharmaraja. Kemudian rencananya kita akan melaksanakan kegiatan penyemprotan secara serentak. Pak Kapolsek Pak Ramil dan Pak Kuwu, kemudian Komandan Puskesmas, sehingga rencananya kita tanggal 26 sampai tanggal 8 ya Pak Ramil ya. Nanti himbauannya akan disampaikan oleh Pak Ramil dan Pak Kapolsek termasuk dari Puskesmas. Kemudian hari ini juga kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi ke warga, termasuk ke warga lingkungan pasar. Dan mudah-mudahan nanti setelah itu kita dapat melaksanakan penyemprotan disinfektan di wilayah pasar Kecamatan Dharmaraja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dari Pak dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Yang terhormat Pak Camat, Pak Polsek, yang saya hormati Dinas Kesehatan, para kepala desa, dan hadirin yang hadir. Mohon maaf tidak saya sampaikan satu persatu. Termasuk dari kepala pasar ya. Bapak. Baik, langsung saja mempersingkat waktu. Berhubung sekarang sudah ramai di mana-mana masalah virus corona. Ya. Kemarin juga tadi disampaikan Pak Camat sudah action kita melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai war-war atau ya penyemprotan kepada masyarakat dan penyemprotan dan lain. Kemudian ada suatu instruksi dari pimpinan atas, dari Gubernur, Pangdam, dan Polda, yaitu secara serentak akan dilaksanakan penyemprotan secara umum di fasilitas yang mungkin akan ditentukan nanti. Ya, ini serentak ini dilaksanakan tanggal 26 sampai tanggal 28. Kemudian saya dapat informasi di Sumedang pun dilaksanakan mungkin Pak Bupati, Kapolres, dan Dandim itu rencananya tanggal 26. Ya, itu melibatkan kurang lebih dari 100 orang. Karena mungkin kodim terbatas anggotanya, juga ada permintaan dari korban Koramil. Nah, kita pun nanti akan laksanakan mungkin nanti apakah fasilitas umum di alun-alun atau mungkin di pasar atau tempat-tempat lain yang terlaksana tanggal 26. Jadi dihimbau semua elemen yang terkait ikut, mungkin nanti dari Dinas Kesehatan, para kepala desa mungkin nanti ada yang mewakili juga dari forum pimpinan kecamatan. Kita hadir pada nanti
tanggal 26 ya Pak Camat ya. Karena besok kalau lihat kalender libur. Libur, tapi kalau yang ini mungkin saja ngantor udah apa-apa. Itu. Kemudian yang kedua, himbauan ini mungkin tidak terpaku dengan kita melaksanakan keliling terus menyampaikan sosialisasi dengan kendaraan, bisa juga dengan efektifnya kita bikin selebaran-selebaran atau mungkin tadi dari puskesmas dikirim, kita pasang, mudah-mudahan orang punya melihat membaca kan gitu. Kemudian juga ada instruksi juga, saya kemarin udah share ke Pak Camat, nah jawabannya yang lain sudah pada ngirim nih gambar Kapolda, gambarnya Pangdam dan Gubernur. Nah, kita tempel, mungkin ada instruksi di sana, ada beberapa poin. Ya. Itu yang menyangkut masalah mungkin bersih, cuci tangan, makan bergizi, olahraga, jangan berkerumpul, itu ada di situ himbauannya. Ya mungkin kalau bisa siang hari ini pasang sama. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Untuk berikutnya mungkin yang kita sambil berjalan kegiatan ini, yang mudah-mudahan khususnya di wilayah Dharma Raja kita kerja ini bukan tugasnya Kapolsek, Camat, dan Ramil, kesehatan. Ini semua, ini hukumnya nasional ya. Jadi kalau ada berita informasi, contoh di tempat ini sering berkumpul, contohnya ini di tempat-tempat itu pemancingan gitu. Kita kan terbatas ini, orang-orang terbatas mata dan telinga kami ini, ya mungkin nanti informasikan ke Polsek atau Koramil sehingga kami bisa tindak lanjuti. Ya. Saya malam monitor, Kapolres pun malam melaksanakan patroli seperti itu. Jadi ada orang yang berkerumun dibubarkan di situ. Ini sudah ada ininya apa? Sudah ada perintahnya dari Kapolri, saya lihat juga di situ. Gak usah ragu-ragu, memang ini sudah seperti itu. Tujuannya supaya apa? Memutuskan rantai virus tadi. Gak apa-apa. Kalau mungkin tadi kemarin saya nyampaikan, Pak, kalau dengan kami ini kadang-kadang dia melawan dan sebagainya. Makanya gabungan. Jadi mungkin dari KP, dari Polsek, dari Koramil, ayo kita ke sana. Dimanapun mungkin tempatnya ada yang berkumpul ya. Kemarin juga ya Pak Camat, keliling ada juga, udah dikasih tahu. Nah jadi pemikiran pola pikirnya yang gak boleh itu rame-rame dangdutan, bukan itu. Yang tidak bolehnya itu kumpulannya itu. Ya. Kalaupun banyak gak apa-apa, kalau jaraknya 2 meter gak masalah. Tapi kalau di apa yang kita harapkan itu ya kumpul. Kayak di WA juga baca, boleh enggak ini ada kegiatan. Ya boleh-boleh saja, tapi jangan ya ikuti aturan itu. Contoh apa yang mau kawin, kan ada Koramil, Pak, saya udah izinnya ada dari Polsek, ada dari Pak Camat, ada ini. Bulan yang lalu dia minta izin, bagaimana Pak mau petunjuk? Nah, itu sudah, berarti kalau saya iyakan, saya nentang aturan itu. Kalau mau kawin ya udahlah datang berdua. Terus ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Yang tadinya kita undang banyak-banyak kan minimal duit kan bisa dibatasi kan di situ. Nanti ya seperti itu, tolonglah koordinasi kita. Walaupun mungkin sore atau malam Pak, mesti ada, Koramil ada, karena ada standby tiap hari. Itu minimal 2 orang, termasuk di Polsek. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramil. Memang rencananya pelaksanaan untuk peliputan disinfektan baik dari mulai fasilitas umum, publik, atau kemudian keagamaan, kemudian kantor-kantor, itu juga rencananya akan dilaksanakan penyemprotan disinfektan. Oleh karena itu, saya juga minta kepada para kepala desa nanti dipersiapkan, dan hari ini kita akan distribusikan disinfektannya. Kemudian terkait dengan sosialisasi,
sekolah daripada Lamil selain dengan wawar ini yang kita laksanakan antara Pokopimkes dengan Puskesmas, juga saya juga sudah menghimbau kepada Pak Kepala Desa agar melaksanakan sosialisasi baik di masjid sebelum adzan berkumandang itu diinformasikan kepada seluruh masyarakat, atau kegiatan-kegiatan tertentu melalui poster, melalui baliho, spanduk itu dapat juga dijadikan media untuk sosialisasi dalam rangka optimalisasi pencegahan penyebaran virus COVID-19 khususnya di Kecamatan Maraja, umumnya di Kabupaten Sumedang dan Indonesia secara keseluruhan. Dari Pak Kapolsek, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Pak Camat, Pak Darani, yang terhormati Pak dari Puskesmas, Bapak, Pak Kades, rekan-rekan media. Mungkin tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Camat Ramil. Intinya saya menyampaikan maklumat Kapolri ya. Mungkin himbauan atau maklumat atau mungkin larangan dari MUI, mungkin orang-orang pinter yang sudah begitu dirapi diskusi mungkin ya sudah mengambil dari profesor-profesor untuk menentukan dalam masalah sekarang ini wabah corona. Dan mungkin pada Ramil kami juga tidak segan-segan, bukan dari para Ramil juga bukan menutup acara pernikahan akad nikah ya, tapi acara yang yang ada dangdutan, makan-makan. Silakan acara Pak Boya, silakan acara akad nikah dilaksanakan, tapi untuk hiburan dengan makan-makan mungkinlah ditangguhkan dulu, bukan melarang akad nikahnya. Terus masalah keagamaan mungkin Pak Camat Puspika kami tidak bisa itu mah ya, karena di luar ranah polisi. Coba kalau hiburan ada yang kumpul-kumpul, nanti kami juga dan Pak Ramil tidak segan-segan dengan Pak Camat untuk membubarkan. Kita sayangilah diri sendiri dengan orang lain. Anggaplah kita terinfeksi ya Pak ya, dengan kita kerasa sehat gitu. Yang penting Puskesmas mungkin yang menjalankan Pak KTU ya, kami siap dengan peran Pak Camat untuk mendukung agar wilayah Dharma Raja jangan sampai Jadi terima kasih, itu aja mungkin nanti maklumat saya akan sampaikan ke rekan-rekan kepala desa, dan mungkin yang ada pilkades nantinya bukan dibatalkan ya Pak Camat, tapi ditangguhkan untuk acara pilkades ini. Itu aja mungkin yang aku sampaikan. Intinya kita saling menghargai, saling menghormati keputusan pemerintah. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolsek terkait dengan maklumat dari Pak Kapolri. Selanjutnya mungkin ada sampaikan dari Puskesmas, yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Camat dan Maraja, Bapak dari Koramil dan Polsek serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Kami dari Puskesmas hanya ingin menambahkan selain penyemprotan massal, mungkin nanti diedukasi ke masyarakat tentang desinfeksi masing-masing individu. Jadi setelah penyemprotan massal nanti tanggal 26-27 mungkin nanti ke masyarakat dianjurkan untuk desinfeksi di rumah masing-masing atau kalau di pasar oleh pemilik kios masing-masing, dan serta perkantoran dilaksanakan oleh masing-masing. Adapun nanti desinfektannya mungkin kita gunakan yang ada di pasaran. Mungkin kalau menyebut merek misalnya kita kalau di sisi kesehatan dosisnya berbeda ya Bu Minan, jadi itu lebih pekat, tapi untuk di rumah dan di perkantoran itu hanya 30 ml. Jadi untuk 1 liter air berbanding dengan 30 ml, atau dengan takaran kalau di rumah tangga dengan 2 sendok makan. Jadi kita gunakan, tidak menggunakan sejenis Comotrin by Clean, tapi kita gunakan sejenis Wipol. Maaf kalau saya mau menyebutkan salah satu merek, tapi kalau di masyarakat itu sudah biasa. Jadi kita informasikannya kalau di rumah masing-masing atau di perkantoran gunakan saja yang berbahan ringan, itu yang sebut saja Wipol, itu 2 sendok makan untuk 1 liter air. Jadi itu dosisnya kalau untuk perkantoran dan perumahan.
selain penyemprotan juga yang lebih penting yaitu perlu tekankan ke masyarakat juga dan perkantoran, CTPS cuci tangan pakai sabun lebih penting daripada penggunaan antiseptik. Kalau antiseptik mungkin dianjurkannya hanya untuk di perjalanan atau jauh dengan sarana air. Nah ini untuk CTPS sarana cuci tangan mungkin kami menghimbau untuk setiap perkantoran atau tempat-tempat umum seperti di pasar, Bu, pas masuk pasar ada sarana cuci tangan pakai sabun di depan. Mungkin pas keluar juga dari pasar cuci tangan pakai sabun. Itu kita edukasi ke masyarakat, jadi di rumah atau di tantangan tempat-tempat umum atau perkantoran ada sarana CTPS cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Mungkin itu dari kesehatan menekankannya ke PHBS, Bapak Ibu. Jadi selain tadi ada larangannya kegiatan keluar, juga dengan yang tadi CTPS dengan PHBS yang bahari perilaku hidup bersih dan sehat, mungkin sudah ada informasinya Pak yang di spanduk ya PHBS yang di desa-desa juga di Polides sudah dipasang nih Pak. Jadi itu penekanan ke masyarakatnya PHBS dan CTPS. Kalau desinfektan itu dilakukan secara mandiri saja. Mungkin itu tambahan dari kami. Mungkin Saya mohon izin menambahkan sedikit Pak dari kesehatan. Seperti pengalaman kami yang kemarin-kemarin, kalau bisa kami minta tolong diinformasikan untuk kepada warga masyarakat yang datang dari luar kota. Jadi yang disampaikan oleh sebagian tokoh masyarakat yang ada di desa itu mohon untuk bukan yang sehat yang harus datang ke puskesmas, yang baru datang dari luar kota itu kejadian kemarin berbondong-bondong datang ke puskesmas karena katanya disuruh oleh aparat desa gitu, misalkan Pak A gitu lah ya, disuruh untuk memeriksakan diri. Yang dimaksudkan kami itu bukan seperti itu, tapi datang dari kota keadaan sehat, kota yang terinfeksi khususnya yang zona merah itu diam di tempat dan melaporkan diri kepada. Nah sistem yang ini juga Pak kami minta lebih berjenjang gitu Pak. Misalkan yang datang dari luar kota melapor ke RT, RT ke misalkan ke desa, kemudian ke bidan desa atau kemudian ke kecamatan gitu Pak. Jadi datanya kita nggak tumpang tindih, ada yang udah 1 minggu datang, tapi karena mungkin bidan desa nggak tahu, RT itu jadi kelapor lagi, jadi tinggi angka kunjungan ke sini. Jadi misalkan dari RT kemudian ke RW, terus ke kepala desa, kemudian baru ke sama bidan desa. Ya yang lebih kami tekankan itu Pak, yang sehat itu dianjurkan yang datang dari luar kota zona merah itu atau dari luar negeri untuk diam di rumah, bukan datang memeriksakan diri ke puskesmas, kecuali kalau merasa dirinya sakit atau ada batuk pilek, demam, itu baru datang memeriksakan diri ke puskesmas atau paling tidak ke bidan desa standby setiap hari Pak. Itu mungkin yang kami mohon untuk diinformasikan kepada masyarakat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih dari Kesmas atas informasinya. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan penyemprotan disinfektan secara mandiri. Kita juga sudah sampaikan kepada Pak Kepala Desa untuk menghimbau masyarakatnya untuk dapat bisa melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan secara mandiri di rumahnya masing-masing. Kemudian terkait dengan laporan masyarakat yang sudah yang datang ke satu tempat dari luar kota ya, termasuk dari luar negeri. Kita sudah informasikan kepada kepala desa agar dapat menginformasikan kembali ke masyarakat tersebut untuk dapat mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari. Kalaupun ada yang tadi seperti itu, mungkin itu informasinya, komunikasinya mungkin tidak pas ya masyarakat, sehingga ada juga masyarakat yang datang langsung ke puskesmas. Karena dari Cipete sudah melaporkan, termasuk sampaikan juga kepada bidan desanya. Iya. Sudah disampaikan, ada laporannya secara khusus. Ya, dari luar kota ada berapa? Itu Pak, sudah kami setelan lagi ke Durung, ada yang dari Jepang katanya gitu. Iya.
Itu juga sudah kita mintakan datanya secara lengkap supaya kita punya data yang akurat. Sekecamatan Raja ini ada berapa ratus orang yang datang dari luar kota atau datang dari luar negeri, supaya kita bisa lebih mudah untuk misalkan pemantauannya. Termasuk Pak Bupati juga sudah melakukan surat edaran langsung kepada warga masyarakat Kabupaten Sumedang terkait dengan optimalisasi pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Yang diantaranya menginstruksikan kepada warga masyarakat Kabupaten Sumedang yang pertama tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di tempat lingkungan sendiri, yaitu pertemuan sosial dan budaya dalam bentuk seminar, lokakarya, sara sehat dan kegiatan lainnya yang sejenis. Kemudian kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang atau diminta untuk beribadah di rumah. Dan kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan resepsi keluarga. Kemudian kegiatan olahraga, kesenian dan jasa hiburan atau tempat wisata, bioskop, karaoke dan lain-lain. Dan unjuk rasa, pawai, karnaval serta kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa. Yang kedua, menghimbau juga untuk masyarakat Kabupaten Sumedang agar tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu berdoa dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala serta mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga dihimbau juga kepada para pemilik toko, warung, pengelola pasar tradisional dan modern agar tetap menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan memperhatikan protokol kesehatan antara lain senantiasa menjaga jarak dan menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun. Serta khusus untuk pasar wajib menyediakan gun termometer agar supaya bisa dilihat ya suhunya seperti apa. Seperti ada tadi Pak Kapolsek sudah mengukur suhu para ASN, sehingga terlihat ada yang berapa? 35, ada yang 36 ya. Kalau 37 lebih, udah ini Bu ya? 38 37 masih ya? Biasanya di termometernya sudah Merah ya? Dan juga yang keempat, himbauan Pak Bupati yaitu tidak melakukan pembelian dan atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan. Yang kelima, tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang keenam, kepada forum kedisiplinan kecamatan dan pusat kesehatan masyarakat PKM di Kabupaten Sumedang diminta untuk bersinergi dalam menyesuaikan surat edaran ini agar benar-benar dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat wilayahnya masing-masing. Dan yang ketujuh, para kepala desa, lurah di Kabupaten Sumedang diminta untuk menginstruksikan para ketua dan RW agar mengumumkan masyarakat melalui pengeras suara di masjid sebelum menang ajan atau media komunikasi lainnya yang tentang upaya pencegahan penyebaran COVID-19, antara lain membatasi interaksi sosial, menjaga jarak, bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan rajin mencuci tangan pakai sabun. Itu mungkin beberapa informasi melalui surat edaran dari Pak Bupati yang langsung ditujukan kepada warga masyarakat. Dari Ikwapa ada yang perlu disampaikan? Udah cukup Pak. Cukup ya? Iya. Tinggal teknis nanti pelaksanaan sosialisasi ya Bu Dede, sekaligus rencana untuk penyemprotannya. Iya. Itu rencananya kapan? Tahu Bapak kalau yang ini. Apakah serentak nanti? Karena waktunya harus jam 12 Pak, minimal jam 12 ke Siang ya? Ya, itu siangan. Nanti diusahakan nanti misalkan hari apa kita ditutupan dulu hari jam 12 sampai sore gitu. Sampai jam 12 misalkan ngaluarna misalkan tutup sampai jam 12. Jadi tutup semua gitu. Nantinya. Bintang apa aja? Kalau serentak itu mengikuti yang di kabupaten tanggal 26, 16. 26 ada setengah waktu sampai 28, batasnya 28. Iya. Mungkin karena sekalian nanti tolong diliput ya Pak ya, karena
Kapolsek, Pak Camat, saya pun perlu laporan. Jadi kegiatan itu serentak harus ada dokumentasinya. Selain dari para foto juga videonya. Nah, diharapkan mungkin kalau seperti itu tidak apa-apa. Jam 12 tidak apa-apa. Iya. Hanya kesiapannya ini betul-betul disiapkan ya Bu ya, diinformasikan, jangan sampai pelaksanaan ternyata ada yang belum tahu sehingga menimbulkan apa? Permasalahan kan gitu ya. Dan hari ini kan kita mau bikin informasikan ke warga tanggal 26 jam 12 tutup. Jadi udah siap-siap gitu. Kan ada waktu. Iya. Dan kan hari apa Kamis ya kalau nggak salah. Kamis. Ya, Kamis. Besok kan libur ya. Iya. Libur. Yang ini yang headset gitu ya. Nah, di pasar ada waktu ya mungkin sekarang sosialisasi, besok mungkin diinginkan lagi siapa yang ini data Bu ya. Iya. Data lagi. Ya, pelaksanaannya mungkin kan Nanti kita sepakati aja. Kalau pasar siapnya tanggal 26, tanggal 27. Itu aja. Ya udah 26 aja Pak. 26 siang ya. Biar cepat tuh. Saya tanya ke puskesmas, siap nggak alat itu penyemprotannya? Dengan ini isinya. Yang kayak kemarin itu waktu di Mesir, ya. Kalau bahan desinfektan nggak ada. Karena ada campuran bisa. Alatnya aja. Nanti gini, Oh, kita kan distribusi sekarang nih ada. disinfektannya Oh, iya. ke desa. Nah, nanti bisa memakai yang ada di desa itu. Oh, Nah, tinggal nanti saya informasikan kepada kepala desa untuk disiapkan kegiatan yang sifatnya nanti bersamaan. Dan Maraja berarti Pak. Dharma Raja. Dan Maraja. Ya. Nanti ke dapur aja itu. Sedang Maraja Nah, ya. ini kita diskusikan. alatnya aja ya. Nah, termasuk dengan petugasnya. Alat per ada satu. Satu yang kemarin ya kita. Kalau bisa tambah 2 dengan petugasnya. Karena pasar kan luas ya. Iya. Kalau satu orang kayaknya nggak cukup. Dari Pahamnya sama aja kan. Desa. Ada ya? Harus bisa di alatnya nggak? Jadi yang dulu. Bisa dicuci dulu. Nah, bisa ya. Minimal tulisnya 2 orang. Bisa. Kalau sudah seperti itu, berarti pelaksanaan untuk kegiatan penyemprotan disinfektan di pasar jadwalnya tanggal 26 setelah Hor tuh. duhur ya. Iya, luar Tanggal aja lah. Ya. Supaya kita bisa melaksanakan dulu Iya. ibadah, setelah Iya. itu baru kita melaksanakan penyemprotan. Iya. Itu saja mungkin. Ada lagi yang perlu sampaikan? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Sekarang kita melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada warga masyarakat. Nanti teknisnya dikawal oleh Polsek, Koramil dengan nilai Satpol PP. Jadi begini Pak, untuk sosialisasi kita mah puskesmas mungkin secara garis besar untuk penyakit, untuk kerumunan massa mungkin minta bantuan dari Pak Paramil. Jadi kita mah kadang-kadang tidak dicuekin kalau masalah ini. Oh ya, nanti Pak Kapolsek juga ikut Ya, gitu. Ya, gitu. menyampaikan untuk kerumunan massa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang mengenai hati bagi semuanya. Bila itu budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung Pak.